Perkembangan informatika. Peran informatika. Peran informatika dalam kehidupan. 1. Komunikasi. Informatika mempermudah komunikasi jarak jauh secara instan seperti melalui email dan media sosial. 2. Efisiensi dan produktivitas. Penggunaan teknologi komputer meningkatkan efisiensi kerja. 3. Inovasi teknologi. Memacu perkembangan berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, dan pendidikan. 4. Peluang kerja. Meningkatkan permintaan terhadap tenaga profesional di bidang teknologi. 5. Transformasi digital. Mempermudah digitalisasi di industri dan kehidupan sehari-hari. Sejarah dan perkembangan komputer. Yang pertama, zaman awal 2400 sebelum Masehi. Abacus digunakan sebagai alat hitung manual pertama. 1642. Blaise Pascal menciptakan kalkulator roda numerik atau Pascalin. 1694. Leibniz menyempurnakan alat Pascal menambahkan fungsi perkalian. Yang kedua, abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Charles Babbage dan Colmar mengembangkan kalkulator mekanik. 1941. Konrad Zuse Jerman membuat komputer Z3. 1943. Inggris membuat komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia. 1944. Mark I dikembangkan oleh Howard Aiken dan IBM. Yang ketiga, 1946 dan seterusnya. ENIAC, komputer elektronik pertama berukuran besar dan sangat cepat. Airfast diperkenalkan oleh John von Neumann, memiliki memori internal. 1951. Unifax 1, komputer komersial pertama. Generasi komputer. Generasi 1, 1940 sampai 1956, menggunakan tabung vakum, ukuran besar, daya listrik besar, dan lambat. Generasi 2, 1956 sampai 1963, menggunakan transistor, lebih cepat dan kecil, mulai dikenalnya bahasa pemrograman seperti Fortran dan COBOL. Generasi 3, 1964 sampai 1971, menggunakan IC, Integrated Circuit, ukuran lebih kecil, efisien, bisa menjalankan beberapa program sekaligus atau multi-programming. Generasi 4, 1971 sampai sekarang, menggunakan mikroprosesor, contoh Intel 4004, memulai era komputer personal, muncul jaringan LAN. Generasi 5, sekarang sampai masa depan, fokus pada kecerdasan buatan AI, pemrosesan paralel, dan sistem pakar, terus mengalami perkembangan teknologi tinggi. C. Informatika masa depan serta karir informatika dan studi lanjut informatika. Peran dan peluang karir di bidang informatika di era digital. Yang pertama, peran informatika di masa depan, yaitu informatika sangat dibutuhkan di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Selanjutnya, berperan penting dalam pemecahan masalah global dan pembangunan berkelanjutan. Yang terakhir, teknologi informasi mendorong munculnya profesi baru. Yang kedua, karir di bidang informatika, yaitu terdapat banyak profesi mulai dari ilmuwan, insinyur hingga teknis. Selanjutnya, karir informatika mencakup bidang seperti kecerdasan buatan, rekayasa, perangkat lunak, keamanan siber, dan sistem basis data. Yang terakhir, keterampilan yang dibutuhkan, pemrograman, analisis data, etika profesional, dan kolaborasi tim. 3. Jenis profesi informatika, yaitu spesifik informatika seperti AI, sistem operasi, robotika, keamanan siber. Selanjutnya, terkait informatika seperti e-commerce, ilmu informasi, kebijakan publik. Dan yang terakhir, dukungan teknologi informasi seperti teknisi komputer, admin jaringan, dan lain-lain. 4. Contoh posisi profesi. Yang pertama, Chief Information Officer atau Chief Technology Officer, yaitu bertanggung jawab atas strategi teknologi perusahaan.
Selanjutnya, programmer, yaitu menulis dan menguji kode program. Kemudian, computer scientist, yaitu menciptakan teori dan metode baru di bidang komputer. Dan yang terakhir, software engineer, yaitu merancang dan mengembangkan perangkat lunak. Karir di bidang informatika. Prof. Dening membagi profesi di bidang informatika dalam 3 kategori, yaitu profesi yang sangat spesifik di bidang informatika, profesi yang syarat dengan informatika, serta profesi yang memberikan dukungan teknologi informasi. Yang pertama, profesi yang sangat spesifik di bidang informatika, yaitu kecerdasan buatan ilmu komputer, rekayasa komputer, ilmu komputasional, rekayasa basis data, dan grafika komputer. Profesi yang erat dengan informatika, yaitu dirgantara, bioinformatika, sains kognitif, sains perpustakaan, digital, e-commerce, layanan finansial. Dan profesi yang memberikan dukungan teknologi informatika, yaitu teknisi komputer, teknisi helpdesk, teknisi jaringan, pelatih IT profesional, spesialis keamanan, siber, administrator sistem. Yang kedua, profesi yang sangat spesifik di bidang informatika, yaitu interaksi manusia, komputer, rekayasa jaringan, sistem operasi, rekayasa kinerja, robotika, komputasi saintifik, arsitektur perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak, keamanan sistem. Profesi yang erat dengan informatika, yaitu rekayasa genetika, ilmu informasi, kebijakan publik, dan privasi. Yang terakhir, profesi yang memberikan dukungan teknologi informatika, yaitu desainer layanan web, desainer identitas web, administrator basis data. Karir bidang informatika. Pekerjaan informatika sesuai jurusan, mencakup teori hingga aplikasi. Lulusan bisa jadi ilmuwan yaitu riset atau insinyur yaitu produk. Profesi dan tugasnya dijelaskan dalam tabel. Posisi pekerjaan. Yang pertama, CEO, Chief Information Officer atau CTO, Chief Technology Officer. Deskripsi dan tanggung jawabnya bertanggung jawab pada seluruh aspek terkait teknologi informasi di suatu perusahaan. Yang kedua, komputer programmer, menulis kode program atau program komputer. Yang ketiga, computer scientist, yaitu menciptakan prinsip, metode, atau praktik baru di bidang ilmu komputer. Yang keempat, software engineer, yaitu mengembangkan, merawat, menguji, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas suatu perangkat lunak berdasarkan kebutuhan yang telah diberikan oleh analis sistem atau arsitek. Yang kelima, software developer, menganalisis kebutuhan pengguna dan software requirements untuk menentukan kelayakan desain dalam batasan waktu, resiko, kualitas, dan biaya. Mengembangkan desain sistem, software, produser, dan dokumentasi pengujian. Yang keenam, hardware engineer, menciptakan, mengimplementasikan, dan menguji komponen fisik dari komputer. Yang ketujuh, database administrator, mengembangkan dan menerapkan pemantauan, kinerja, kapasitas, dan strategi perluasan database, menginstal, mengonfigurasi, mengupgrade, memantau, dan melakukan pemeliharaan pada database. Yang kedelapan, web developer, yaitu membuat web. Yang kesembilan, network administrator, memelihara, mengoperasikan, mengelola, dan mendukung infrastruktur jaringan. Yang ke-10, information technology architect, yaitu mendesain arsitektur teknologi informasi untuk mendukung proses suatu perusahaan. Yang ke-11, security analyst, menganalisis dan menerjemahkan aspek keamanan dari sistem yang akan dikembangkan untuk mendukung tujuan bisnis. Yang ke-12, sistem analis, menganalisis dan menerjemahkan tujuan bisnis menjadi produk-produk. Dalam konteks informatika, produk ini disebut computational. Yang ke-12, sistem analis, menganalisis dan menerjemahkan tujuan bisnis menjadi produk-produk. Dalam konteks informatika, produk ini disebut computational artifact, yaitu berupa proses bisnis dan spesifikasi kebutuhan sistem informasinya. Yang ke-13,
Data Scientist merancang, mengembangkan, dan menerapkan model statistik prediktif atau biasanya pada big data sets. Yang ke-14, Data Engineer mengolah data yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan wawasan baru yang berguna bagi perusahaan. Yang ke-15, Web Designer merancang antarmuka pengguna web untuk memberikan grafik, konten, markup, dan script. Yang ke-16, Video Game Developer mengembangkan perangkat lunak, permainan, dan bekerja sama dengan tim profesional kreatif untuk meningkatkan kualitas permainan. Yang ke-17, Health Information Science mengolah data terkait kesehatan menggunakan prinsip dan praktik informatika. Yang ke-18, Mobile Apps Developer bertanggung jawab mengembangkan aplikasi dalam bentuk mobil. Yang ke-19, Information Research menciptakan suatu prinsip, metode, atau praktik baru untuk mengolah data dan informasi. Studi lanjut bidang informatika. Informatika berpengaruh luas dan melahirkan bidang baru seperti health informatics dan bioinformatika. Terdapat 5 pilar utama, yaitu sistem komputer, jaringan, analisis data, algoritma, dan pemrograman, serta TIK dan dampaknya. ACM dan IEE menyusun kurikulum informatika. 5 disiplin besar informatika. Ke-1, Computer Engineering, desain hardware dan software. Kedua, Computer Science, teori algoritma, pengembangan perangkat lunak. Ketiga, Information System, solusi Teknologi informasi untuk bisnis atau organisasi. Keempat, Information Technology, penerapan teknologi informasi di berbagai sektor. Kelima, Software Engineering, pengembangan dan perawatan perangkat lunak. sertifikasi di bidang informatika. Belajar informatika bisa lewat pelatihan, seminar, atau sertifikasi. Sertifikasi menunjukkan kompetensi dan meningkatkan peluang kerja. Contoh sertifikasi: 1. Microsoft Office, Azure Data Scientist, Google Suite, Android Cloud, Kominfo. Pelatihan dan sertifikasi digital di Indonesia. Kesimpulannya, informatika adalah bidang penting dan luas yang terus berkembang, mencakup teori, aplikasi, serta peluang karir dan studi lanjut. Profesi di bidang ini sangat seragam dan dibutuhkan dalam menghadapi era digital dan tantangan global masa depan.